Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 362 bertepatan dengan ke 363 bertepatan dengan bab ke 1731. Susaudau mengerutkan alisnya sewaktu dia mendengar ini. Tentu saja dia tidak puas dengan rencana itu Yohiko, tapi dirinya juga tahu bahwa itu Yohiko baru saja mengamputasi kedua kakinya. Dengan kata lain, bekas lukanya masih mengeluarkan darah segar. Tidak masuk akal jika dia membahas masalah kerjasama sebesar ini. Selain itu, Putri Ito Yuhiko sepertinya masih sangat muda. Mungkin seusia putri Sujiyu, putrinya Sujiyu. Dalam kondisi seperti ini memang sangat sulit memintanya sebagai mengambil keputusan dan bergerak maju. Oleh karena itu, Susaudau berkata dengan serius, "Tuan itu memang harus banyak istirahat untuk sementara waktu ini. Aku akan datang lagi untuk membahas masalah kerjasama setelah kamu keluar dari rumah sakit. Aku akan mengunjungimu di rumah untuk membahas detail kerjasamanya nanti. Bagaimana menurutmu?" Itu Yiko mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Jika tubuhku sudah pulih dan Tuan sudah datang ke Tokyo, maka aku pasti akan menjamumu dengan baik." Susaudau tersenyum dan berkata, "Aku akan menunggu saat itu." Setelah itu dia berkata lagi, "Oh ya Tuan itu, aku masih ingin mengingatkan satu hal kepadamu." Itu Yohiko segera berkata, "Tuan Su, katakan saja." Susaudau berkata, "Setahuku keluarga Yanjing sudah sangat ingin mengikuti langkah kami yang melakukan bisnis pengiriman laut. Jika tebakanku tidak salah, mereka seharusnya juga ingin berhubungan denganmu dan membahas kerjasama." Susaudau berkata lagi setelah berhenti sejenak, "Tapi kekuatan keluarga beberapa jauh yang berbeda jauh dari keluarga Su. Jadi aku sarankan kepada Tuan itu untuk tidak perlu mempertimbangkannya. Kamu hanya perlu fokus memulihkan diri dan membahas kerjasama dengan keluarga Su. Setelah pulih nanti ini pasti pilihan yang paling bagus." Itu Yohiko mengangguk dan tersenyum lalu berkata, "Sejujurnya aku punya pemahaman tertentu dengan keluarga Yi. Bisnis pengiriman laut mereka belum dimulai sama sekali. Mereka berusaha mengikuti karena melihat bisnis keluarga Su. Menurutku mereka akan sulit berkembang sehingga keluarga Su menduduki tingkat tertinggi di hatiku." Susaudau berkata dengan sangat puas, "Tuan itu benar-benar bijaksana. Keluarga Yi hanya ingin ikut keramaian saja, tapi mereka tidak memiliki banyak kekuatan di bidang ini. Jangankan bekerja sama dengan pelabuhan domestik, meskipun dalam hal pelabuhan domestik di Tiongkok dan tidak akan mampu bertahan dengan kekuatan kami." Itu Yohiko berkata, "Tuan Su tidak perlu khawatir, aku tidak akan bekerja sama dengan keluarga Yi. Jika harus memilih satu di antara keluarga Su dan keluarga Yi, maka aku pasti akan memilih Tuan Su." Susaudau tertawa terbahak-bahak. "Aduh Tuan itu, aku bisa kembali ke Tiongkok dengan tenang karena kamu berkata seperti itu." Itu Hiko berkata, "Kapan Tuan itu akan pulang ke Tiongkok?" Susaudau berkata, "Dalam 2 hari ini. Masalah utamanya adalah pembatasan penerbangan untuk pesawat pribadi di Tokyo. Aku akan menunggu 2 hari lagi. Jika masih tidak dibuka dalam 2 hari lagi, maka aku akan membeli tiket pesawat dan pulang dengan pesawat biasa." Itu Yohiko mengangguk dan berkata, "Sejauh yang aku tahu, gerakan Tuan Su sebelumnya terlalu besar sehingga otomatis Tokyo memiliki beberapa kritik." Susaudau melambaikan tangannya dengan acuh. "Departemen Kepolisian Tokyo dan Departemen Keamanan Dalam Negeri benar-benar tidak punya mata. Matsumoto Yoshito adalah orang yang sangat jahat. Tidak tahu berapa orang yang akan terbunuh jika dibiarkan hidup. Aku membasmi dia karena ingin menegakkan keadilan untuk dunia. Jangan menjaga
juga menjaga ketertiban umum di Tokyo. Dia melihat ke arah itu Yohiko setelah mengatakan ini dan berkata dengan serius, "Tuan itu, bukankah kamu korban langsung Matsumoto Yoshito? Jika aku tidak menghancurkan dirinya, mungkin dia sudah mengirim seseorang membunuhmu di rumah sakit saat ini. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan dia bunuh di Tokyo." Itu Yohiko merasa kaget melihat orang ini berkata penuh sikap keadilan tanpa malu. Dia mengutuk di dalam hati, Susaudau, Susaudau, kamu benar-benar tidak tahu malu. Masih bisa diterima kalau kamu membunuh Matsumoto Yoshito dan para anak buahnya, tapi kamu membunuh seluruh keluarganya dan tidak membiarkan satupun yang hidup. Sial, perbuatan terhormat. Apa ini? Kesalahan sendiri harus ditanggung sendiri, tidak harus melibatkan keluarga. Ini bahkan kata-kata leluhur negaramu. Kenapa kamu bahkan tidak mengerti aturan dasar seperti ini? Apakah maksud kata-katamu ini berarti kamu membasmi seluruh keluarga Matsumoto Yoshito demi melindungiku? Aku harus berterima kasih padamu karena kamu telah membunuh seluruh keluarga Matsumoto Yoshito. Benar-benar bajingan. Namun ekspresi itu Yoshito terlihat sangat bersyukur. Aduh, untung ada Tuan Su. Jika tidak, mungkin aku masih memiliki banyak bahaya dan ancaman. Susaudau mengangguk dan berkata dengan ekspresi sombong, "Semoga Departemen Kepolisian Tokyo dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang bisa memahami kebenaran ini. Terkadang perlu melakukan sesuatu, meninggalkan organisasi malah akan mempengaruhi seluruh kota, sedangkan aku hanyalah mengadakan operasi yang tepat untuk Tokyo." Itu Yohiko terlihat setuju, tapi dirinya malah mengumpat, "Brengsek, Susaudau ini benar-benar bajingan, benar-benar anjing yang semakin tidak tahu malu." Susaudau melihat jam dan berkata, "Tuan itu, aku tidak akan mengganggu lagi karena kamu masih terluka. Aku membawakan suplemen kesehatan yang mengandung bahan alami. Minta pembantu memberikan kepadamu untuk mempercepat pemulihan." Setelah itu Susaudau berkata, "Karena masing-masing memiliki niat untuk bekerja sama, maka aku akan menunggumu pulih untuk berkembang bersama." Itu Yohiko berkata dengan serius, "Tidak masalah, kita bisa berkomunikasi setiap saat." "Baik." Susaudau tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kalau begitu, aku permisi dulu." Itu Yohiko mengangguk, "Tuan Su, hati-hati di jalan, aku tidak mengantarmu." Susaudau segera menepuk pundaknya, "Tuan itu tidak perlu sungkan, istirahatlah, pulihkan dirimu." Itu Yohiko berkata kepada itu Emi, antar Tuan Su mewakiliku." "Baik kakak." Susaudau bangun untuk menjabat tangan itu Yohiko dan berjalan keluar dari kamar pasien ditemani itu Emi. Pada saat ini Yichen dan itu Nanako juga baru tiba di rumah sakit dan menunggu di pintu lift. Itu Emi mengantar Susaudau dan Zhao Yiming ke lift lalu berkata, "Tuan Su, aku masih harus menjaga kakakku. Aku tidak akan mengantar Anda turun ke bawah." Susaudau tersenyum dan berkata, "Nona itu, silakan. Jaga saja Tuan itu." Itu Emi mengangguk dan membungkuk 90 derajat. "Tuan Su, hati-hati di jalan." Susaudau melambaikan tangannya dan berjalan masuk ke dalam lift. Setelah pintu lift tertutup, Susaudau bertanya kepada Zhao Yiming yang diam saja dari tadi, "Menurutmu apa sebenarnya yang dipikirkan itu Yohiko?" Zhao Yiming berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Tuan, aku merasa itu Yohiko masih merasa agak takut dengan Anda meskipun dia menutupinya dengan baik." "Ya," Susaudau mengangguk, "seharusnya karena masalah keluarga Matsumoto. Jika dipikir-pikir, gerakan ini agaknya terlalu berlebihan." Setelah itu dia melambaikan tangannya lagi dan berkata dengan acuh, "Tidak perlu mempedulikan dia. Aku menghabisi seluruh keluarga Matsumoto Yoshito karena dia ingin mencelakai putra dan putriku. Dia ingin menghabisi keturunanku. Orang lain akan berpikir aku mudah ditindas oleh siapa saja." Zhao Yiming bertanya, "Apakah itu Yohiko tidak akan bekerja sama dengan kita karena masalah ini?" Susaudau mendengus dingin dan berkata, "Berikan dia waktu untuk memulihkan tubuhnya dan aku akan mencarinya lagi. Pada saat itu kerjasama akan dilakukan
dan tetap ada cara penyelesaian meskipun tidak bekerja sama. Pada saat ini terdengar suara lift dibuka dan lift berhenti di lantai bawah. Zhao Yiming segera maju selangkah dan berkata dengan hormat, "Tuan, silakan." Su Shaodao langsung keluar dari lift terbuka, dan Yi Chen yang melihat liftnya datang sedang bersiap membiarkan itu Nanako yang ada di samping masuk terlebih dahulu. Su Shaodao sudah berjalan keluar pada saat ini. Sewaktu berjalan keluar dari lift, Su Shaodao dan Yi Chen saling bertatapan. Saat ini alis Su Shaodao tanpa sadar dikerutkan. Sebuah aura akrab tapi juga asing membuat dirinya merasa cemas. Dan Yi Chen yang meskipun tidak mengenal pria ini, tapi dia memperhatikannya lebih lama karena melihat tatapan waspada dan keterkejutan. Pria di depannya berusia 50-an tahun lebih, tampangnya dan bentuk tubuhnya biasa saja, tapi memakai pakaian yang sangat mahal. Aura gelap terlihat sewaktu dia mengerutkan alisnya sehingga bisa dilihat kalau dia adalah orang yang kejam. Sebuah wajah terlihat jelas di depan mata. Itu Nanako masih berada di samping Yi Chen sehingga dia tidak memperhatikan pria ini terlalu lama. Dia masuk lift bersama itu Nanako. Setelah berpapasan dengannya, Su Shaodao menghentikan langkahnya sewaktu pintu lift tertutup dan berpaling melihat ke arah lift sambil melamun. Zhao Yiming yang berada di samping bertanya, "Tuan, ada apa dengan Anda?" Su Shaodao mengatupkan bibirnya. "Aneh, bocah yang masuk ke dalam lift tadi terlihat akrab." Zhao Yiming bertanya dengan penasaran, "Anda punya kenalan di Jepang?" Su Shaodao berkata, "Ada lumayan banyak kenalan, tapi tidak ada yang semuda ini. Usia orang itu seharusnya sekitar 26 atau 27 tahun, bukan? Hampir sesuai dengan JP, atau mungkin lebih tua atau 2 tahun dari JP." Zhao Yiming mengangguk. "Usianya memang hampir sama dengan tuan muda pertama. Apakah Anda mengenalinya?" "Tidak kenal." Su Shaodao menggigit bibirnya dan berkata dengan kesal, "Tapi tampangnya terlihat mirip dengan seseorang musuhku." "Musuh?" Zhao Yiming bertanya dengan penasaran. "Tuan, siapa musuh Anda ini?" Ekspresi Su Shaodao terlihat dingin dan suram, lalu bertanya, "Apakah kamu pernah mendengar orang mengungkit nama Yi Changjing?" Usia Zhao Yiming masih muda. Usianya masih belum 40 tahun. Sewaktu Yi Changming, ayah Yi Chen, meninggal, dia masih kuliah di luar negeri. Dia sama sekali tidak tahu dengan hal yang terjadi di Yanjing. Jadi dia bertanya, "Tuan, apakah Yi Changjing yang Anda maksud adalah orang keluarga Yi?" "Benar." Su Shaodao langsung teringat dengan tampang heroik Yi Changjing pada waktu itu. Yi Changjing pada saat itu benar-benar pemuda terkenal di Yanjing. Dirinya tampan, ramah, dan yang paling penting adalah dirinya sangat hebat. Dirinya merupakan orang nomor 1 di Yanjing. Pada waktu itu, Su Shaodao sama sekali tidak ada apa-apanya di depan Yi Changjing. Putri-putri keluarga terkenal Yanjing sangat berharap bisa menikah dengan Yi Changjing. Satu persatu tergila-gila dengan Yi Changjing. Du Haiking, istri Su Shaodao, ibu Su Jipei dan Su Jiyu juga sangat menyukai Ye Changjing pada waktu itu. Pada waktu itu, Su Shaodao menggunakan segala cara untuk mengejar Du Haiking, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan dan hanya ingin menikah dengan Ye Changjing saja. Du Haiking tetap sangat mencintai Ye Changjing meskipun Ye Changjing sudah punya tunangan. Meskipun Su Shaodao membuat acara lamaran yang sensasional di Yanjing, Du Haiking tetap tidak setuju. Du Haiking hanya mengatakan 2 kalimat pada Su Shaodao di depan orang banyak. Kalimat pertama, "Maaf, aku tidak bisa menikah denganmu." Kalimat kedua, "Karena Changjing masih belum menikah." Karena Ye Changjing sudah memiliki tunangan tapi masih belum menikah, sehingga Du Haiking tetap merasa ada harapan dan tetap tidak menyerah.
dirinya melamar seorang wanita di depan orang banyak, tapi wanita itu mengatakan dirinya masih menunggu seseorang di depan orang banyak. Su Saudao masih mengingat penghinaan besar itu dengan jelas sampai saat ini. Sejak saat itu dia sangat membenci Ye Changjing. Kemudian Ye Changjing menikah di Yanjing. Malam itu Du Haiking menangis sedih dan mengurangi dirinya selama dan mengurung dirinya selama sebulan. Su Saudao membawa bunga ke rumah keluarga Du setiap hari untuk menemuinya. Dia bertahan selama 39 hari dan menghabiskan 39 buket bunga mawar untuk mengetuk pintu hati di Haiking. Dia bertanya kepada Su Saudao apakah dirinya masih bersedia menikah dengan dirinya jika dirinya mungkin tidak bisa melupakan Ye Changjing. Du Haiking yang berat badannya turun hampir 10 kg berjalan keluar dan berkata dengan Su Saudao yang memegang bunga di luar rumah. Su Saudao menyetujuinya dengan terpaksa. Kemudian Du Haiking dan Su Saudao segera bertunangan lalu menikah kilat. Sebulan kemudian, sewaktu baru menikah, Su Saudao tidak pernah tidur tenang setiap malam. Dia takut istri di sebelahnya tiba-tiba memanggil Ye Changjing di dalam mimpinya. Dia khawatir semua menjadi kenyataan. Beberapa hari setelah menikah, Su Saudao akan bangun tengah malam karena mendengar Du Haiking meneriakkan nama Ye Changjing dalam keadaan setengah terjaga. Su Saudao hampir hancur selama waktu itu. Akhirnya Su Jipe putra pertamanya lahir. Du Haiking akhirnya baru bisa melupakan Changjing dan fokus pada putra pertamanya. Sejak saat itu Su Saudao akhirnya bisa tidur tenang. Suara tangis putranya yang kencang di malam hari bahkan menjadi lagu pengantar tidur yang paling indah. Dia bisa tidur nyenyak dalam tangisan putranya, tapi dia tidak bisa mendengar istrinya membisikkan nama Ye Changjing meskipun dengan suara yang sangat pelan karena nama Ye Changjing adalah mimpi buruk baginya. Su Saudao merasa sangat marah ketika mengingat masa lalu. Meskipun telah berlalu selama 20 tahun lebih, meskipun Ye Changjing sudah meninggal, dirinya tetap tidak bisa menahan kemarahannya. Zhao Yiming mengepalkan kedua tangannya dengan kuat dan kaget ketika melihat ekspresinya yang suram. Dia sudah lama bekerja untuk Su Saudao dan tahu kalau ekspresi seperti ini biasanya karena dia merasa sangat marah. Ekspresinya ketika mendengar Matsumoto Yoshito menculik Su Jipe dan Su Jiyu sama seperti ini. Zhao Yiming sampai berkata dalam hati, apa sebenarnya yang dilakukan Ye Changjing sehingga membuat Tuan semarah ini? Dia bertanya ketika memikirkan ini. Tuan, apakah pria tadi terlihat sama dengan Ye Changjing? Ya, Saudao mengangguk dan berkata, tapi auranya terlihat lebih sederhana. Mungkin karena dia memakai pakaian biasa. Ye Changjing waktu itu sangat gagah dan sangat luar biasa. Zhao Yiming bertanya lagi, apakah pemuda tadi keturunan Ye Changjing? Kemungkinan kecil. Su Saudao berkata dengan dingin, keturunan Ye Changjing sudah lama hilang, tidak tahu sudah mati atau masih hidup. Keluarga Ye bahkan tidak bisa menemukannya. Mungkin sudah mati di luar sejak lama. Setelah itu Su Saudao tersenyum penuh sindiran. Ye Changjing punya musuh di luar waktu itu. Dia menyinggung keluarga Rothschild. Dia juga menjadi sasaran banyak orang di dalam negeri karena ketajamannya sehingga ada sangat banyak orang yang ingin membunuh dia. Su Saudao menyalakan sebatang rokok ketika dia mengatakan ini lalu berkata lagi, meskipun orang tadi sangat mirip dengannya, tapi aku rasa dia kemungkinan besar adalah orang Jepang. Mungkin tampangnya yang terlihat mirip saja. Zhao Yiming mengangguk dan bertanya, Tuan, kita akan kemana selanjutnya? Apakah kembali ke hotel? Tidak, Su Saudao berkata dengan dingin. Jika pihak kepolisian Tokyo tidak bisa menangkap Rowley dan orang lain, maka mereka pasti akan memikirkan cara untuk menyulitkanku. Lebih baik aku segera meninggalkan Tokyo. Setelah itu Su Saudao memberikan perintah, biarkan hotelnya, kita langsung ke
pergi ke prefektur Aomori di Pulau Honshu, bagian paling utara Jepang, untuk berendam air panas selama 2 hari di sana supaya bisa bersantai sebelum pergi. Ketika naik lift ke lantai atas, Yichen masih memikirkan pria yang keluar dari lift tadi. Dia yakin kalau dirinya tidak mengenal orang itu, tapi kenapa mata orang itu menatapnya penuh permusuhan? Dia awalnya berpikir apakah orang itu seorang master yang sedang menyembunyikan jati dirinya dan bisa melihat kalau Yichen bukan orang biasa. Tapi dia merasa ada yang aneh kalau dipikir-pikir karena tidak ada aura kuat dari pria itu. Jika dilihat dari sudut pandang kekuatannya, dia seharusnya hanya orang biasa saja. Namun dia tidak berpikir terlalu banyak. Setelah keluar dari lift, itu Nanako membawanya ke kamar itu Yuhiko. Itu Yuhiko sedang mengumpat di dalam kamarnya saat ini. Dia berkata kepada itu Emi, Susaudau adalah bajingan bermulut manis. Seluruh badanku terasa tidak nyaman kalau bersamanya dalam waktu yang lama. Itu Emi mengangguk dan berkata, Susaudau membuat orang merasa berbahaya. Semakin ramah senyumnya, semakin membuat merinding, terutama mengingat apa yang dia lakukan terhadap keluarga Matsumoto. Yichen yang baru masuk bertanya, apakah pria yang tadi itu Susaudau? Itu Yohiko dan keluarga Matsumoto kaget. Keduanya baru menemukan kalau Yichen dan itu Nanako sudah masuk ke dalam. Oleh karena itu Yohiko bertanya dengan penasaran, apakah Tuan juga kenal dengan Susaudau? Yichen mengerutkan keningnya, bahkan suaranya terdengar menjadi dingin. Apakah pria yang keluar dari lift itu Susaudau? Itu Yuhiko berkata, aku tidak tahu kamu bertemu siapa di lift, tapi Susaudau baru saja pergi. Yichen segera berlari keluar ketika dia mendengarnya. Susaudau, pemimpin dan penggagas aliansi anti keluarga Yi waktu itu. Seluruh kemarahan di dalam tubuh Yichen mendidih ketika dia mengingat hal ini. Yichen hanya berpikir mengejarnya di luar. Dia harus menangkapnya meskipun dirinya harus membunuh pengawal dan orang yang bersama dengan Susaudau untuk menanyakan alasan dirinya menargetkan orang tuanya. Kemudian dirinya juga akan membuat dia merasakan mati tragis di jalanan. Tapi sayangnya sudah tidak ada jejak Susaudau di depan rumah sakit. Sewaktu Yichen berlari keluar, Susaudau sudah naik mobil menuju ke prefektur Aomori. Yichen merasa sangat kesal di depan rumah sakit. Sejak orang tuanya meninggal, ini adalah jarak terdekat dirinya dengan musuh, namun dirinya tidak bisa mengenalinya. Ini benar-benar membuatnya merasa kesal. Keluarga Yi dan keluarga Su memiliki hubungan yang tegang selama ini. Jadi bahkan ketika Yichen masih kecil, dirinya juga tidak sering melihat Susaudau. Selain itu, keluarga Su dan keluarga Yi adalah keluarga kelas atas sehingga mereka tidak pernah muncul di dalam daftar orang kaya. Media tidak pernah melaporkan beritanya. Jadi Yichen tidak tahu dengan wajah Susaudau. Yichen merasa sangat kesal pada saat ini. Kedatangannya ke Jepang kali ini bahkan membuatnya memiliki kontak dekat dengan keluarga Su. Yang pertama adalah tidak sengaja menyelamatkan Su Jipe dan Su Jeju. Dirinya bahkan berpapasan dengan Susaudau sekarang. Yichen mengetakkan giginya jika memberinya kesempatan mundur beberapa menit yang lalu. Hal pertama yang dilakukan sewaktu melihat Susaudau adalah memecahkan kepala Susaudau. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya.
sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.